Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update altcoins gitu ya. Yang akan kita bahas adalah Phantom, karena sudah lama juga kita nggak akan membahas Phantom gitu atau FTM. Dan memang Phantom ini salah satu yang fundamentalnya bisa dibilang cukup kuat juga, dan ada beberapa berita baru juga yang bisa kita update ya. Jadi kalau misalnya teman-teman holder Phantom atau teman-teman suka video ini, mungkin bisa like videonya, share ataupun subscribe ya. Thank you semuanya, dan kita langsung aja masuk pembahasan ya. Pertama kita lihat dulu Phantom sekarang ranking berapa ya. Secara kita lihat dari sini, FTM memang mengalami penurunan yang cukup dalam, tapi memang rata-rata sih kripto pasti mengalami penurunan selama beberapa minggu terakhir ya. Kita bisa lihat dalam 30 hari terakhir Phantom turun sekitar 25% di sekitar 1,59 dolar. Oke, dan sekarang kita lihat Phantom ranking 33 turun untuk saat ini turun sekitar 7%-an ya gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih berita-berita apa sih yang terjadi di Phantom ya. Walaupun misalnya kita lihat secara harga memang dia mengalami penurunan ya secara harga, tapi lagi kita bisa lihat secara matrix atau data-data lain yang bisa melihat bagaimana sih fundamentalnya Phantom, bukan fokus terhadap harganya juga. Dan kalau misalnya kita perhatikan untuk saat ini memang Phantom lagi sedikit mengalami kenaikan. Kalau teman-teman tahu, selama di bulan Januari itu, di Januari sempat Phantom ini cukup bagus performance-nya ya. Kalau kita perhatikan nih, kita coba lihat dari sini. Nah ini nih, dari CoinMarketCap chartnya ya, kalau teman-teman perhatikan ini di Januari Phantom kenaikannya cukup drastis, bahkan sampai ke 3,2 dolaran gitu ya. Dan ini sempat kita bahas juga, sering kita bahas karena memang lagi ada event juga tentang snapshot di decentralized finance-nya dia. Karena Phantom ini adalah project crypto layer 1, hampir sama seperti Ethereum juga gitu ya, dan memang kelebihannya adalah transaksinya cepat dan biayanya juga murah lah gitu ya. Jadi banyak transaksi di sini, dan kalau kita perhatikan matrix di sini di FTM scan lagi ya, secara di networknya Phantom daily transaction atau transaksi per harinya berapa, ini lagi sedikit mengalami kenaikan juga selama beberapa hari terakhir. Bahkan ini sempat lebih tinggi dari Januari kemarin nih. Kita kalau perhatikan ini Januari cukup tinggi, lalu mengalami cooldown ya, penurunan. Tapi ini naik lagi selama beberapa hari terakhir. Nah, kira-kira alasannya apa sih kenapa transaksinya bisa naik lagi gitu ya? Dan kita coba bahas juga. Nah, ini adalah bahkan kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan daily transaction dia atau transaksi perharinya ini selama 3 hari terakhir bahkan sampai sekarang ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Ethereum. Kalau teman-teman bisa cek juga gitu ya. Jadi bisa dibilang ini lagi hot-hotnya juga. Dan kalau kita perhatikan untuk beberapa data lainnya ya, ini dari decentralized exchange-nya yang sempat kita bahas di awal. Phantom ini adalah project layer 1 dan memang fokusnya mereka, atau mungkin kalau untuk sekarang banyak yang menggunakan Phantom ini untuk decentralized finance gitu ya. Jadi seperti decentralized exchange-nya dia atau buat staking dan lain-lain, ini cukup salah satu network yang cukup diminati banyak orang gitu ya. Dan kalau kita perhatikan secara decentralized exchange-nya di sini, dari seluruh total decentralized exchange di market crypto, bisa kita perhatikan secara usernya sendiri, SpookySwap ini adalah salah satu decentralized exchange di Phantom, dan memang usernya ini nomor satu lah istilahnya ya. Lalu kita bisa perhatikan di sini ada Solidly juga. Solidly adalah project baru dan memang ini juga di dalam jaringan Phantom. Jadi bisa dibilang dari top 10 ini ada 2 dari jaringan Phantom sendiri gitu ya. Dan Phantom juga salah satu coin favorit saya juga, dan memang kalau kita perhatikan sendiri dia secara total value lock-nya berapa besar sih gitu ya. Kalau kita mau tahu secara DeFi, decentralized finance, salah satu yang kita cek ini adalah berapa banyak sih jumlah aset atau dana gitu ya yang dikunci atau di lock di dalam network yang tersebut, atau yang namanya adalah TVL atau total value lock. Jadi di sini bisa kita lihat secara kepercayaan orang-orang lain juga gitu ya. Berapa banyak sih dana yang bisa disimpan di network tersebut. Dan kalau kita perhatikan untuk sekarang Phantom ini memang lagi cukup naik, apalagi selama 1 minggu terakhir dia naik 41% ya. Di sekitar 11 miliar dolar. Jadi cukup tinggi. Nanti kita bahas juga apa sih yang menyebabkan kenaikan ini ya. Dan salah satu lagi yang bisa kita perhatikan lagi dari DeFi lama ini, karena ini cukup penting kalau teman-teman suka melakukan research individu gitu ya, adalah perbandingan antara market cap dibagi dengan total value lock. Ya, market cap tersebut harusnya teman-teman sudah familiar, ini adalah total supply-nya dia, total supply-nya Phantom gitu ya, dikali dengan harganya sekarang,
Lalu kita bisa lihat lagi di sini dibagi dengan jumlah total value lock. Artinya apa? Artinya chain atau network di sini kalau misalnya dia punya rasio itu kecil, berarti itu cukup bagus. Artinya mungkin salah satu kriptonya tersebut undervalue lah gitu ya. Undervalue bukan overvalue. Dan kalau teman-teman bisa perhatikan juga, Phantom ini salah satu yang undervalue dengan rasio ini sekitar 0,36. Dan kalau kita bandingkan dengan chain lain, dia termasuk yang paling kecil gitu ya. Bahkan di top 10 ini dia paling kecil dengan rasio 0,36. Tapi ini hanyalah satu data aja dan kita masih ada beberapa data lagi sih kalau teman-teman mau research hal seperti ini gitu ya. Jadi ini cukup bagus untuk Phantom. Apalagi bisa kita lihat, nah ini juga yang tentang tadi rasio antara market cap dibagi dengan total value lock, di mana Phantom ini nomor 1 secara undervalue project. Lalu di sini ada beberapa project lain yang kecil gitu ya secara rasionya, dan semakin kecil sebenarnya semakin bisa dibilang semakin undervalue gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lebih zoom lebih di dalam Phantomnya sendiri ya, tadi kita bahas kenapa sih dia bisa naik nih. Kalau teman-teman bisa perhatikan, nah kita coba zoom sedikit. Nah ini kalau dari total value lock-nya dia, ini Februari 24 dia turun, tapi dalam beberapa hari ini langsung naik tinggi banget gitu ya, sampai ke 11 billion dari awalnya 7,7 billionan. Nah, kenapa? Ada apa sih sebenarnya di Phantom? Ada dua protokol memang yang lagi naik daun istilahnya ya, yang bisa kita bilang. Itu adalah Solidly dan Solidex gitu. Kedua protokol ini memang meresap total value lock yang cukup besar, sekitar 2 miliar dolar setiap protokolnya gitu ya. Jadi ini yang menarik customer masuk lagi ke dalam Phantom. Mana kita coba bisa lihat ini. Ini adalah Solidly. Mungkin teman-teman familiar, ini sempat kita bahas juga di video Januari, di mana sempat kita bahas si Andre Cronje dan si Daniel Sestagali. Mereka ini lagi membuat project yang bisa dibilang banyak supportnya juga dan ditunggu-tunggu banyak orang, dan supportnya dan project tersebut adalah Solidly gitu ya. Dan pada saat launching, makanya sekarang sudah launching, banyak orang yang langsung suka memakai protokol tersebut lah, istilahnya seperti itu ya. Dan kita kalau perhatikan lagi di sini secara total value lock, jadi kita bisa lihat ya dia naiknya cukup signifikan sekali, karena dari 0 dia langsung naik 7.700%, bahkan masuk ke dalam nomor 2 gitu ya. Lalu Solidex hampir sama juga, ini sedikit ada koneksi dengan Solidly, dengan ini buat staking juga, dan teman-teman bisa perhatikan reward stakingnya juga lumayan besar. Tapi ya ini kalau teman-teman mau lebih detail lagi, tidak kita bahas di video kali ini ya, dan harus do your own research, karena kalau misalnya seperti ini sangat-sangat beresiko juga gitu ya, pasti ada resikonya. Oke, kira-kira itu adalah update dari Phantom. Semoga teman-teman suka juga. Nah, sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Kira-kira kalau misalnya kita mau beli Phantom itu di berapa dan potensinya bagaimana gitu ya. Ini ya saya akan bahas, mungkin kalau teman-teman bisa perhatikan, ini lebih ke arah skenario kalau misalnya dia turun dulu. Jadi kita mau melihat kira-kira supportnya Phantom atau FTM itu di level berapa sih gitu ya. Dan kembali lagi teman-teman bisa do your own research juga, and disclaimer on ya, ini hanya memprovide atau memberikan perspektif baru juga. Dan kalau kita perhatikan untuk sekarang, ini saya ada buat 2 demand zone, itu yang warna kotak biru. Nah, kotak biru ini bisa dibilang menjadi support untuk Phantom gitu, dan potensi kalau misalnya ternyata dia turun, mungkin bisa menjadi potensi bottomnya dia lah, atau bisa kalau teman-teman mau buy on support, mungkin ini adalah level-levelnya, kira-kira seperti itu ya. Demand zone pertama itu saya taruh di sekitar level 1,3 1,25 sampai 1,31 dolar gitu ya, di daerah sini, atau kalau di rupiahnya sekitar 18.000 sampai 18.800-an. Kenapa? Karena memang selama beberapa bulan terakhir Phantom ini cukup kuat, bisa menahan di level tersebut gitu. Kita lihat ini dari bulan September, ini mungkin dari Oktober lah. Dari Oktober dia naik dan ini menjadi support level dia selama pada saat market crypto koreksi. Jadi ya kalau misalnya mungkin Bitcoin-nya turun gitu ya, ini kan masih korelasinya cukup positif dengan Bitcoin ya. Dan kalau misalnya Bitcoin turun, memang ada potensi untuk Phantom mungkin bisa retest kembali ke zone ini. Kira-kira itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah zone ini kuat atau enggak gitu. Apalagi kita lihat, wah ini secara makro, secara berita-berita kan banyak sekali yang wah ini kurang begitu jelas, banyak ketegangan tinggi sekali gitu ya. Ada rumor kenaikan suku bunga dan lain-lain. Makanya di sini saya buat juga
in case misalnya kita turun lagi, ini demand zone kedua gitu. Ini demand zone kedua, dan mungkin ini lebih ke arah untuk teman-teman yang suka jangka panjang investasi bukan trading gitu ya. Karena ini kita lihat level-level support kuatnya dia, yaitu kalau untuk sekarang memang di level berikutnya adalah sekitar level $1, bisa dibilang level psikologi juga, itu di sekitar 0,95 sampai 0,99 dolar, atau di sekitar 13,6 ribu sampai 14.200 ya, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Ini di sekitar level demand zone 2, dan memang kalau ini kita stretch istilahnya, nah kita tarik di sini, ya bisa dibilang memang ini menjadi support kuatnya juga. Sebelumnya di bulan Mei sempat dia tes atau all time high-nya dia tuh sebenarnya di sini gitu ya. Jadi kalau dia turun, tes kembali waktu dia previous all time high di bulan Mei, ya cukup normal dan memang cukup sehat istilahnya. Ini kalau misalnya Phantom mengalami kelemahan terus-menerus. Oke. Apakah Phantom bisa mengalami kelemahan sampai segini? Ya masih ada possibility, karena kalau secara makro agak susah untuk kita analisa. Tapi kalau kita lihat secara short term bagaimana? Nah, kalau secara short term, kalau kita perhatikan, ini saya perhatikan ya, ini selama 2 minggu terakhir dari bulan Januari gitu ya, Phantom ini memang bisa dibilang cukup sideways. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini, di kotak warna putih ini cukup sideways dari Januari sampai Februari gitu, 1 bulan. Nah, tapi baru beberapa hari terakhir memang dia sempat mengalami penurunan, dan penurunan ini cukup dalam, bahkan tes kembali ke demand zone pertama kita di level ini kira-kira. Nah, lalu saya perhatikan setelah dia tes di sini, dia mencoba untuk kembali lagi ke dalam zona yang warna putih ini, atau mungkin ini kita bisa dibilang menjadi yang sebelumnya support menjadi resistant gitu ya, karena kalau kita tarik misalnya di sini, ya bisa kita bilang ini adalah zona supportnya dia. Nah, lalu kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, nah kan ini zona supportnya dia, bahkan sempat jadi resistant. Nah, kalau kita perhatikan lagi, pada saat kemarin kita sempat rally ke atas, ini Phantom sempat mau mencoba untuk breakout dari garis resisten line-nya dia, dan mau masuk lagi ke dalam zona warna putihnya lagi, kira-kira seperti di sini gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, momentumnya kurang kuat juga, makanya dia juga mengalami penurunan, dan ini cukup bisa dibilang mungkin Phantom bisa mengalami penurunan selama beberapa hari ke depan, ada kemungkinan gitu ya, karena ini lagi mau tes coba breakout tapi nggak kuat, ada rejection dari exponential moving average-nya dia juga, ada dari resistance line-nya dia, dan bahkan dari horizontal di sini resistance-nya. Jadi ini cukup kuat pressure-nya, makanya dia ada selling pressure ke bawah. Nah, tapi kalau secara short term sendiri, kalau kita lihat dari level 4 jam, kalau teman-teman cukup bullish dengan Phantom gitu ya, karena saya juga cukup bullish. Kalau misalnya teman-teman mau lihat kira-kira kalau misalnya untuk saat ini dia bisa koreksi sampai berapa gitu ya, ini level yang saya buat ini di sekitar level $1,5 gitu ya, karena sebelumnya ini menjadi level supportnya dia juga. Bahkan mungkin lebih jelas nanti kita lihat di time frame satu harinya ya. Dan kalau kita lihat dari sini, sebenarnya bisa kita lihat potensi misalnya kalau dia turun dari high-nya dia, untuk kita mencari level supportnya ya, dari sini ke bawah. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan lebih jelas lagi, ini memang ada level golden ratio-nya dia juga, itu di sekitar level 0,618, di sekitar level $1,49. Nah, di level ini. Jadi ya ada potensi sebenarnya memang kalau dia mengalami penurunan ini secara short term, mungkin ini di level ini mungkin Phantom masih bisa ada, setelah hit level ini ya, mungkin masih bisa sempat ada penguatan lagi. Itu sih kalau menurut saya pada saat dia turun. Kira-kira seperti ini, lalu mungkin bisa rebound kembali, dan ini kembali lagi analisa dan keputusan di tangan teman-teman juga. Dan untuk sekarang memang dia lagi di level supportnya dia juga sih, di level 0,5. Oke. Dan kalau kita perhatikan tadi di level one day, bisa teman-teman lihat di garis 1,5 ini ya bisa dibilang ini level resistance sebelumnya di sini. Lalu di sini juga menjadi level resistance sebelumnya juga gitu. Jadi bisa cukup valid juga lah. Kira-kira itu analisa Phantom di beberapa time frame dan juga mungkin level belinya gitu ya kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa like videonya, share ataupun subscribe. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.